Shalom Alihim. Berjumpa kembali pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita awali di dalam kehidupan kita dengan mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga jangan lupa berilah salam dan senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tunjukkan sikap kasih dan belas kasihan yang tulus. Bacaan liturgi hari ini diambil bacaan pertama, Kitab Ulangan 30 ayat 10 sampai dengan 14. Bacaan kedua, Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20, dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ditanya saudara, siapakah yang mau memperoleh hidup kekal, masuk dalam kerajaan sorga? Saya percaya kita semua akan beramai-ramai berteriak, saya. Hidup kekal merupakan kerinduan setiap orang. Sekalipun orang berdosa, saudara, mau masuk sorga. Dan hari ini, Yesus Tuhan kita dicobai oleh salah seorang ahli Taurat dengan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lukas 10 ayat 25. Yesus tahu saudara, Yesus tahu maksud pertanyaan ini, dan Yesus tahu yang bertanya ini adalah orang yang tahu akan hukum Taurat. Maka Yesus kembali bertanya kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lukas 10 ayat 26 sampai dengan 27. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lukas 10 ayat 28. Jawaban ini pun untuk kita semua yang percaya akan Dia, saudara, Yesus yang adalah Tuhan. Kita yang percaya dan mengimani, hendaknyalah kita mendengarkan suara Tuhan, berpegang teguh pada perintah dan ketetapannya yang semuanya tertulis dalam Alkitab. Seperti kitab Ulangan menulis, "Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang teguh pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Ulangan 30 ayat 10. Saudaraku, ahli Taurat pasti sangat paham tentang kitab Taurat, terutama hukum perintah Allah. Juga kitab Ulangan. Kita juga pasti memahami akan Alkitab yang kita pegang. Tapi kita lihat saudara, ahli Taurat yang bertanya itu, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lukas 10 ayat 29. Bagaimana menurut kita? Adakah kita juga bertanya, siapakah sesamaku manusia? Saudara, seringnya kita melihat sesama kita itu adalah mereka yang baik kepada kita, mereka yang telah memperhatikan kita, yang sering membantu kita, yang ada ikatan darah dengan kita. Betulkah demikian, saudara? Tapi saudara, Yesus menyampaikan sesama manusia itu dengan cerita seorang Samaria. Seperti yang kita ketahui, orang Samaria merupakan campuran orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang dibawa masuk oleh bangsa Asyur setelah penaklukan kerajaan Israel Utara, saudara. Orang Samaria memiliki keyakinan agama yang mirip dengan Yudaisme, tetapi dengan perbedaan seperti kepercayaan bahwa Gunung Gerizim adalah tempat yang kudus, bukan Yerusalem.
Orang Yahudi pada umumnya membenci dan memusuhi orang-orang Samaria, saudara. Menganggap mereka sebagai orang buangan yang tidak suci. Ketegangan ini muncul karena perbedaan keyakinan, keturunan, dan sejarah. Dan orang Samaria sesungguhnya kaum yang tidak masuk hitungan, sehingga mereka dikucilkan. Tapi saudara, kita lihat bagaimana sikap kepribadian orang Samaria yang sesungguhnya. Walau dalam kehidupan mereka disadari tidak masuk hitungan, saudara, dikucilkan, saudara, tapi kehidupan mereka jauh lebih baik dari kaum lain, di mana hidup mereka penuh murah hati, memiliki kasih. Kasih mereka tak membedakan, tak melihat siapa orang yang dikasihi. Perumpamaan dalam Injil hari ini, saudara yang terkasih, menunjukkan bahwa orang Samaria meskipun dianggap musuh oleh orang Yahudi, bisa menunjukkan kasih dan kebaikan yang lebih besar. Dari perumpamaan pada Injil hari ini, saudara yang terkasih, mau mengajarkan kepada kita semua tentang kasih yang tidak terbatas dan pentingnya menjadi sesama bagi semua orang dengan tanpa memandang latar belakang atau perbedaan, saudara. Yesus menegaskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dari perumpamaan ini pula Yesus ingin menekankan bahwa menjadi sesama adalah tentang tindakan kasih dan kepedulian, bukan hanya tentang identitas atau status sosial. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, mendengarkan suara Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapannya yang semuanya tertulis dalam Alkitab. Ulangan 30 ayat 10. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Dan ini dikatakan oleh Yesus, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Lukas 10 ayat 28. Kasihilah sesama manusia dengan tindakan kasih dan kepedulian, bukan hanya tentang identitas atau status sosial. Kepada semua orang, sekalipun musuh kita, mereka yang membenci kita atau menyakiti kita, kita perlu peduli, kita perlu mengasihinya. Ingat akan kisah orang Samaria yang peduli dengan korban perampokan yang mana adalah musuh di dalam kehidupan sosialnya. Tapi kepedulian dan kasihnya, saudara, dia mau mengulurkan tangannya untuk membantu. Dia tidak melihat latar belakang si korban, saudara. Tetapi dengan tulus hati, dia mengasihi. Mari melalui Regi hari ini, saudara, biarlah dapat mendorong kita untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata ini, saudara. Menunjukkan belas kasihan dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Dan belajar dari orang Samaria yang biasanya dipandang sebagai musuh, saudara. Kita mau menunjukkan sikap kasih dan belas kasihan yang tulus dengan mengkikis segala prasangka dan perbedaan yang ada di antara kita. Kita mampu untuk melakukan karena berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus.